Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin, semoga dimudahkan oleh Allah. Mari kita mulai tarikan malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa qulniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbin jahli wa hayrati, dalilun liqalbin jahli wa hayrati. Faya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Tampak dari wajahnya sudah siap menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Semoga Allah barokahkan bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan kita bisa beribadah lebih khusyuk lagi pada bulan suci Ramadan yang efeknya selama satu bulan itu terus menerus mudawamah, semakin baik, semakin baik, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada terukur, puja yang tiada terhingga, puji yang tiada bertepi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Menurut saya pribadi, nikmat itu tidak saya bagi dengan nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Karena nikmat yang kita anggap kecil, ketika Allah ambil itu pun merupakan nikmat yang sangat berharga. Orang tidak bisa berkedip, orang tidak bisa angom. Apa angom itu? Muak. Baik, ya, muak. Orang tidak bisa menggerakkan tangannya, jari-jarinya tidak bisa dilipat. Itu kan kenikmatan yang remeh kelihatannya. Tapi kalau Allah ambil, itu sangat berharga. Maka tidak ada nikmat kecil, nikmat besar. Memang kalau kita mau banding-bandingkan kenikmatan, nikmat yang paling besar adalah iman. Karena urusan nikmat makan, muslim makan, musyrik makan, munafik makan, bahkan binatang makan. Kalau kita ukur nikmatnya tidur, muslim tidur, musyrik tidur, munafik tidur, kafir tidur, binatang tidur. Berhubungan biologis, muslim berhubungan biologis, kafir juga sama, musyrik juga sama, binatang juga sama. Tapi ada nikmat yang tidak diberikan Allah kepada makhluknya kecuali orang-orang makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ini termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sopo nyongko. Siapa yang menyangka, siapa yang berpikir bahwa kita akan lahir sebagai orang muslim? Tidak pernah kita berpikir begitu. Karena lahir di rahim siapa, kita tidak pernah bisa memintanya kepada Allah. Betul apa enggak? Kalau orang bisa minta lahir di rahim siapa, pasti ibu-ibu, bapak-bapak pengen lahir di rahim orang kaya. Betul apa enggak? Yang begitu perocot langsung didapat endorse 1,2 miliar. Baru bayi sudah punya omset 1,2 miliar. Nah, kita udah puluhan tahun yang belum dapat tuh miliar-miliar. Ya, pengen di rahimnya mungkin lagi tas lapina. Ya. Pengen di rahimnya 9 naga. Ya Allah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, kita tidak minta kepada Allah, tapi dilahirkan dalam takdir sebagai orang muslim. Alhamdulillah, itu yang patut kita syukuri. Karena tiket pertama untuk masuk surga sudah kita pegang, tinggal nanti tiket terakhir husnul khotimah.
khotimah kah? Apa su'ul khotimah? Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan ini di masjid-masjid, di musola-musola, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim diperingati Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini peristiwa yang beberapa versi menyebutkannya pada tahun 5 kenabian. Ada yang mengatakan 12 kenabian. Ada yang mengatakan 13 kenabian. Tapi yang masyhur dari Ibnu Ishaq dan para ulama pakar-pakar sejarah yang lain mengatakan yang masyhur itu tahun 10 kenabian. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj Ramadan, ada juga. Tapi yang masyhur ya, bukan yang pasti, yang masyhur, yang terkenal, yang banyak ulama sepakat itu pada tanggal 27 Rajab. Kenapa? Ketika diteliti, ketika dibaca sejarahnya, Siti Khadijah itu wafat pada tahun 10 kenabian Rasulullah SAW. Dan tahun itu disebut Abul Huzni atau Abul Hazni, tahun-tahun kesedihan. Masya Allah, ditinggalkan oleh istri tercinta. Mungkin Ustaz Nurholis sekarang sedang merasakannya. Ya, semoga beliau Umi berada di sisi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, wanita terbaik di saat tidak ada orang yang percaya kepada beliau, Siti Khadijah wanita pertama yang beriman kepada Nabi. Di saat Rasulullah tidak punya modal untuk berdakwah dan orang-orang tidak mau mendermakan hartanya di jalan dakwah Islam, Siti Khadijah wanita pertama yang menghabiskan hartanya di jalan dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah tahanus, ketika Rasulullah tahanus itu bahasa sininya, maksudnya broto, ya. Ketika Rasulullah berdiam diri di dalam gua, mengasingkan diri di dalam gua, yang mengantarkan makanan adalah Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah umurnya sekitar 55 tahun dan itu sudah sakit-sakitan, naik ke atas gunung, kadang terjatuh, tergelincir mencari suaminya, memberikan bekal makanan. Dan pada suatu ketika Siti Khadijah mengantarkan makanan, Siti Khadijah memotivasi dakwah Rasulullah SAW. Kenapa ya orang-orang tidak percaya dengan dakwah saya, kata Rasul? Kenapa orang-orang malah memusuhi saya? Kemudian Siti Khadijah mengatakan, tenang wahai suamiku, ingat nasihat Waraqah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan terus melindungi engkau dari setiap orang yang akan mencelakakan engkau. Itu motivasi dari Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah memberikan motivasi, saat itu dipeluklah Rasulullah dan saat itu pula Siti Khadijah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka terkumpullah Rasulullah SAW, istri yang begitu luar biasa, menakjubkan akhlaknya, menakjubkan imannya, wafat dalam pelukan Rasulullah SAW. Tahun itu, tahun 10 kenabian. Dua orang yang sangat mencintai dan mencintai Rasul wafat dalam tahun yang sama. Ya, Abu Thalib juga diwafatkan di tahun yang sama. Padahal Abu Thalib adalah orang yang selalu pasang badan ketika ada orang-orang Quraisy yang ingin memburu Rasulullah. Itu Abu Thalib yang selalu pasang badan. Nah, ketika beliau sudah meninggal dunia, Rasulullah hampir setiap hari diteror oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka terpukullah Rasulullah. Nah, itu cerita itu.
kemudian menjadi awal dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu sudah sering diceritakan. Ini saya langsung ke tengah ya. Waktu itu pernah tahun lalu kita mendengar sama-sama kata Nabi, bainama ana mutqaji'an indal hijri. Ketika itu saya sedang tidur miring santai di area Hijr Ismail. In atani malakani Jibrailu wa Mikailu wa malakun akhar. Kemudian tiba-tiba datang dua malaikat menghampiriku, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, disertai dengan ribuan malaikat yang lain. Itu ceritanya udah beres tuh. Masih ingat Bapak Ibu ya semuanya? Kemudian Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelek dadanya, diambil hatinya, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, dicawan emas, dimasukkanlah hikmah yang penuh, dimasukkan iman yang penuh, dimasukkan keislaman yang penuh, dimasukkan keyakinan yang penuh, lalu dimasukkan kembali ke dalam dadanya. Sempurnalah iman, Islam, akidah Rasulullah SAW, dan dicuci dari hal-hal yang tidak baik. Apakah Rasulullah pernah berpikir tidak baik? Tidak pernah. Apakah Rasulullah pernah berbuat kesalahan secara manusiawi? Pernah nggak Rasulullah berbuat salah? Ya. Iri dengki sama orang pernah nggak? Benci sama orang pernah nggak? Nggak pernah. Lalu ngapain dibasuh itu hatinya Rasulullah? Ya, kenapa dibasuh? Itu nasihat untuk kita semua supaya kita ini perhatikan isi hati kita, bersihkan, karena itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk-bentuk kita. Allah tidak memandang seberapa besar sorban kita. Allah tidak memandang seberapa lebar sajadah kita, tapi Allah melihat kedalaman isi hati kita, apakah isinya keburukan atau isinya adalah kebaikan. Nah, itu adalah isyarat bagi kita semua. Perhatikan, alat yang paling dipandang oleh Allah dalam diri manusia adalah qalbunya manusia. Wes, kalau udah naik buruk, mampir di 5 tempat, masih apa nggak dulu? Di mana aja terus lu mampir? Lu ini harus ada ulangannya di tengah. Isi soal. Di manakah Rasulullah mampir sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa? Mana aja satu? Yasrib, betul. Yasrib sekarang kota Madinah. Terus mampir di mana lagi? Selagi lah ya. Mana? Gunung Tur Sina. Betul, di tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musanya yang di Gunung Tursina, Allahnya nggak di Gunung Tursina, ya. Lalu apa lagi yang ketiga? Sebelum lanjutnya, yang ketiga, lari loh ya. Apa? Siapa bahasa Nasito? Tempat apa? Madian, di mana Nabi Musa berteduh di sebuah pohon. Kemudian mana lagi? Di Syam, ya, tempat nanti lahirnya kerajaan Islam di akhir zaman. Syria mungkin sekarang wilayah-wilayah situ lah ya. Yang kelima di mana? Terakhir tuh. Yang kelima di Bethlehem. Oh, Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Orang Barat ngomongnya Bethlehem. Karena nggak bisa ngomong Baitul Lahmi, akhirnya Bethlehem. Itu 5 tempat yang disinggahi oleh Rasulullah sebelum nyampe di Masjidil Aqsa. Wes. Kemudian Rasulullah SAW mengimami para nabi min Adam ila Isa alaihissalam, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi imam sholat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memiliki gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin, karena mengimami sholat di Masjidil Aqsa yang makmumnya adalah para nabi dan para rasul. Mengimami, ya. Kemudian Rasulullah SAW diminta menjadi imam itu oleh siapa? Pertama, ada
orang badannya keker, rahangnya tegas, bilang kepada Rasulullah, wahai saudaraku, silahkan engkau menjadi imam. Lalu ada lagi orang yang dadanya bidang, wajahnya penuh orang tua, wahai cucuku, silahkan engkau yang menjadi imam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa tadi yang badannya tegak, rahangnya tegas, badannya seterak, kulitnya kotak-kotak kali ya? Apa namanya itu? Tapi seterak kalau ada orang dulu, kalau yang sekarang mah ya seterak badannya Nabi. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu siapa orang tua yang wajahnya teduh, dadanya bidang, wajahnya begitu penuh dengan keramahan? Itu siapa? Itu adalah leluhurmu wahai Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketemu tuh di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Akhirnya setelah mengimami, Nabi Muhammad lanjut lagi diperjalankan oleh Allah melihat gambaran-gambaran umat manusia. Ada oleh Nabi dilihat di atas meja ada daging yang segar halal. Di sebelahnya ada daging busuk yang menjijikkan. Lalu laki-laki itu makan daging yang busuk yang menjijikkan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka yang makan daging busuk yang menjijikan, sementara di atas meja hidangan itu ada daging yang enak, yang lezat, yang halal, tapi mereka memilih daging yang busuk dan menjijikan. Kemudian malaikat Jibril menjawab, haula min ummatik, itu adalah bagian dari umatmu yang sudah memiliki pasangan yang halal, tapi mereka memilih pasangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur di rumahnya sampai semalam suntuk dan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mereka adalah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabbi. Ini zaman yang mana aurat perempuan itu ditampakkan. Ini zaman di mana perempuan menggoda laki-laki. Ini zaman di mana laki-laki juga tebar pesona kepada perempuan. Tapi perempuan sebenarnya tidak tergoda sama laki-laki loh ya. Jarang perempuan itu godaannya laki-laki. Godanya betul ya. Bisa. Karena secara fitrah itu perempuan itu tidak terlalu menyenangi laki-laki, kecuali laki-lakinya berwibawa. Wih, bawa Mercy. Wih, bawa emas ini ya. Wih, bawa duit. Senangnya tuh perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak senang uang, nggak senang harta. Laki-laki itu nggak memecer, tidak tergoda dengan harta, dengan uang, tidak. Tapi kenapa ada laki-laki yang korupsi besar-besaran? Ya karena ingin memiliki perempuan sesuai dengan tipenya, harus kebanyakin duit. Maka kalau duitnya sudah dipegang, maka tinggal pilih perempuan model apa. Karena perempuan dipancinya umpannya dengan harta dunia. Maka laki-laki berlomba-lomba nyari duit, laki-laki berlomba-lomba sampai memperkaya dirinya supaya apa? Supaya perempuan terpikat bukan karena laki-laki itu, tapi karena apa yang dia bawa. Itu banyak tuh. Makanya zaman sekarang masya Allah, semoga anak keturunan kita dijaga oleh Allah. Ini ngeri Bapak Ibu. Kan sudah pernah saya ceritakannya. Ketika anak muda tongkrongan ngobrol, mahasiswa umum lah, bukan mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam juga banyak sih. Ketika mahasiswa pada ngobrol masalah pernikahan, mengadakan survei, katanya menikah itu adalah perkara yang ribet, perkara yang susahnya itu sepanjang hidup. Itu pernikahan kata anak-anak zaman sekarang. Makanya kata mereka punya kesimpulan, ketika kita membutuhkan sate kambing, tidak usah kita melihara kambing, ribet, marit, bersihin kandang, mandiin kambing,
bersihin kotoran, ribet. Maka ketika kita pengen makan sate kambing, belilah sate kambing tanpa harus ngurus kambing. Begitupun dengan kebutuhan biologis. Ketika katanya si mereka itu membutuhkan kebutuhan biologis, tidak usah merawat istri, apalagi bawel bininya. Udah mah diempanin, diusahain, diperjuangkan, ngomel dulu tiap hari kan. Ribet kata anak-anak muda sekarang. Kalau kita mau makan sate kambing, tidak usah repot-repot piara kambing, tinggal beli sate kambing. Paham maksud saya itu? Paham ya? Itu sampai di situ. Nih saya nih lagi berpikir nih, mungkin Ustaz Kholis ini banyak pengalaman membina anak-anak santri ya. Dulu di Setu, kemudian di mana? Palembang. Sekarang di Palembang. Ini banyak pemikiran anak-anak muda. Saya aja gak nyampe kepikiran begitu coba. Saya di WA oleh salah satu guru agama di SD Negeri Tambun Selatan. Saya di WA jam 9 pagi, bukan hari ini tapi 2 minggu yang lalu di WA begini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini Gus, gimana cara menanggapi pertanyaan murid saya ya? Apa pertanyaannya? Apakah praktek illegal logging itu sudah ada sebelum zaman modern? Saya nggak ngerti illegal logging apaan gitu ya. Apa illegal logging itu Pak? Kata saya gitu. Kata dia, illegal logging itu penebangan hutan sembarangan. Nah itu namanya illegal logging. Kemudian ya pokoknya pemanfaatan eksploitasi alam secara besar-besaran. Itu namanya illegal logging, pertambangan tanpa izin. Saya nggak mikir. Ya mungkin belum ada yang namanya illegal logging, belum ada pemerintahan, bukan kata saya. Jawabnya begitu. Enggak, ini ada pertanyaan yang sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Gimana katanya Pak? Gini, Gus katanya pertanyaannya. Apakah zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ya praktek illegal logging dilakukan oleh Nabi Nuh? Maksudnya gimana? Pantes Nabi Nuh itu bisa tahu akan terjadi banjir karena dia sendiri pelakunya yang menebang pohon. Karena Nabi Nuh menebang pohon secara besar-besaran dan diceritakan dalam satu riwayat bahwa perahu Nabi Nuh itu terdiri dari 124.000 batang perahunya. Pantes Nabi Nuh tahu bakal terjadi banjir karena dia yang menebang hutannya sendiri. Maka dia seolah-olah jadi orang sakti, bakal terjadi banjir terus dia bikin perahu, padahal dia yang menebang hutannya. Gimana Ustaz cara menanggapi pertanyaan murid saya yang seperti ini? Aku bingung juga. Tapi kata saya kesini aja bocahnya, jangan di WA, agak enak. Ini namanya distorsi akidah, memutarbalikkan cara berpikir akidah. Yang seharusnya dalam akidah Islam Nabi Nuh penyelamat umat, dalam pemikiran Gen zilenial, salah satu gen zilenial, Gen Z itu berpikir Nabi Nuh pelakunya, Nabi Nuh tersangkanya juga. Gimana tuh itu? Menanggapi akidah-akidah yang seperti itu. Nabi Nuh lah penyebab banjir, ya iyalah tahu dia bikin perahu, ya bikin perahu karena akan terjadi banjir. Orang hutannya udah digundulin sama dia, pasti akan terjadi banjir. Dan Nabi Nuh kebetulan tinggal di daerah perbukitan. Dalam sejarah pun mengatakan Nabi Nuh tinggal di daerah perbukitan. Kalau bukit pohon-pohonnya digundulin, maka akan terjadi longsor dan akan terjadi banjir. Pinter katanya Nabi Nuh, seolah-olah jadi orang sakti, padahal dialah biang keroknya sendiri. Naudzubillah min dan bejal koyo ngene iki piye, Pak? Kan ini piye cara menanamkan akidah untuk anak-anak Gen Z itu yang berpikirnya kritis, yang berpikirnya itu realistis. Kita menanamkan pahala saja konsepnya gak nyampe. Pahala itu apa? Selama ini tidak pernah menikmati pahala. Pahala itu adalah hiburan bagi orang yang tidak punya uang untuk liburan. Itu pahala katanya. Allahu Akbar. Naudzubillah min. Maka dengan adanya para asatidz, dengan adanya para guru, dengan adanya pesantren-pesantren, dengan adanya TPA juga sekarang jarang ada ngajarin akidah, ngaji Quran aja, tauhidnya nggak dibahas.
Kitab-kitab fikih nggak dibahas. Lepas aja bocah bisa baca Quran, sholatnya belepotan. Bisa hafalan Quran, akidahnya jebol. Pada daya. Ya, bagaimana cara menanamkan konsep-konsep yang gaib itu kepada generasi Islam di masa depan? Maka doakan bapak-bapak, semoga nanti apa yang akan dibangun santri-santrinya menjadi generasi-generasi yang akidahnya kokoh, akhlaknya akhlakul karimah, dan memiliki wawasan secara saintis yang tinggi, namun tidak melupakan sisi spiritual. Ya Allah, saya akan dengar kayak gitu langsung kayak sambung ledek gitu. Saya aja nggak pernah loh selama 39 tahun hidup, dan selama 39 tahun saya belajar nih, dari bayi sampai sekarang nih belajar ngomong, belajar materi, belajar kitab, belajar buku-buku, belajar ilmu orang kafir. Saya belajar ilmu orang kafir. Saya nggak pernah menemukan pemikiran bahwa Nabi Nuh sebagai biang kerok banjir itu. Kok anak muda bisa berpikir seperti itu? Dari mana coba Pak? Masya Allah. Makanya sampai-sampai gini, Pak Ustaz, di surga itu air yang mengalir cuma 3, susu, madu, sama arak. Lah kita mah orang-orang muda sekarang mah kagak doyan susu Pak Ustaz, kagak doyan arak, kayak doyan madu. Kita mah ngopi. Makanya dari tahun 2025 pertengahan sampai sekarang nih awal 2026 masih menjamur yang namanya warkop, yang namanya kafe. Kopi dengan segala labelnya banyak sekali kopi. Ya, bermacam-macam kopi. Katanya nggak enak ternyata di surga Pak Ustaz kagak bisa ngopi, misalnya nyusu doang. Kita nggak doyan susu, doyannya kopi. Allahu Akbar. Kipiye ini ya. Ya, bagaimana cara menanamkan akidah kepada mereka? Ini jangan cuma menjadi kita ibadah sendiri-sendiri doang Bapak Ibu. Ini harus kita pikirkan. Yang ngaji aja mana anak mudanya kagak ada? Betul apa enggak? Lalu bagaimana dengan akidah anak muda nanti di masa depan? Jadi sih umurnya MPP. Apa MPP? Masa persiapan pensiun. Pensiunnya belum ya. Udah ASN. ASN apa PNS? PNS sudah pensiun. Ya Allah ya Rabbi. Mana anak mudanya? Satu pun tidak ada. Tadi mah ada. Kabar mana? Ya, di masjid-masjid lihat anak muda. Mana kalau masjidnya sudah banyak anak muda, insya Allah cerah masa depan Islam. Masjidnya anak muda yang nggak ada, taklim begini aja ke anak muda nggak ada. Makanya ada DKM yang ikhtiarnya keras untuk mengumpulkan anak muda. Termasuk diantaranya adalah Masjid Al-Baitul Makmur yang ada di Taman Monasari itu yang pernah saya ceritakan ya Pak Ibu. Di Taman Monasari indahnya itu anak muda yang sholat berjamaah sehari dikasih 10.000. Kalau dia berjamaahnya 30 hari, satu remaja itu dikasih 300.000. Yang daftar itu ada 100 lebih. Berarti masjid tersebut untuk anak remaja yang berjamaah mengeluarkan budget sebesar 30 juta sebulan. Berani dia. Makanya kata ketua DKM-nya kemarin sambutan Masjid Al-Baitul Makmur ini operasional 1 bulan itu membutuhkan biaya 200 juta. Tapi penggalangan dana setiap bulan itu rata-rata angkanya di 64 juta minus biro. Itu siapa yang nalamin? Itu yang nalamin adalah pengusaha yang sekaligus ketua DKM-nya. Makanya kemarin Isra Mi'raj yang ditaksir yang akan hadir 5.000, ternyata yang hadir 6.200 jamaah. Isra Mi'raj kemarin hari Jumat. Ya, duit katanya. Iya, pertamanya duit, tapi lama-lama dia akan malu sholat karena duit. Sama seperti Imam Ghazali belajar pengen dapat makan, pengen dapat MBG. Ya, sekolah Imam Ghazali dulu pengen dapat makan. Lama-lama ilmu itu yang menyadarkannya. Akhirnya Imam Ghazali menjadi ulama besar sampai disebut Hujjatul Islam. Nah itulah, itu masih sisi lain dari kehidupan yang kita yang kita tidak lihat, padahal itu terjadi. Bapak-bapak coba deh
Apa gimana cara nyobanya ya? Eksperimen lah, nongkrong di warung anak muda, ya, dengerin obrolan-obrolan mereka. Ya, nggak apa-apa niat nguping, tapi demi kebaikan kumpulin data, Masya Allah. Ngobrol yang subhanallah aneh kabeh. Ya. Nah, itu yang pertama. Ada orang dihidangkan daging segar, daging yang nikmat, lezat dan halal, tapi orang-orang itu memilih daging yang busuk dan menjijikan. Mereka adalah orang-orang yang berzina ketika semasa di dunia. Ada lagi orang yang kukunya terbuat dari tembaga. Masya Allah. Ini udah kayak film robot ya. Kukunya terbuat dari tembaga. Lalu orang tersebut mencakar-cakarkan kukunya di wajahnya sampai wajahnya protol. Siapa mereka? Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Wahai Jibril. "Haula min ummati." Mereka termasuk dari umatmu wahai Muhammad. Yang ketika di dunia mereka itu sering bergibah, menghancurkan kehormatan orang lain dengan membicarakan keburukannya, menjadikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat dengan mengadu domba karena gibahnya, menjadikan orang-orang benci kepadanya tanpa ada masalah, tapi ikut membencinya. Masya Allah, ya Rabbi ya Karim. Yang orang yang gibah nanti di akhirat kukunya terbuat dari tembaga, kemudian dicakar-cakarkan ke wajahnya sendiri. Gibah, padahal gibah itu katanya makannya itu ya makan daging mayat saudaranya sendiri. Di samping itu mereka pun akan mencakar-cakar wajahnya sampai protol karena kukunya itu tajam dan terbuat dari tembaga. Alhamdulillah dari sebuah kita semakin hari makin terhindar dari gibah, dari membicarakan keburukan orang. Nah, sadarilah kita ini ketika membicarakan keburukan orang lain, kita sendiri lebih buruk daripada orang yang kita bicarakan. Betul apa enggak sih? Kalau kita mau ngaca jujur-jujuran, kemudian kacanya itu menampakkan wujud asli kita, mungkin kita akan meludahi sosok diri kita sendiri. Betapa menjijikan diri kita, isi pikiran kita kotor, isi prasangka kita kotor, isi kolbu kita penuh dengan noda hitam. Sehari-hari mungkin kita merasa tidak berdosa, padahal banyak dosa yang kita lakukan. Itu yang mesti kita cerminkan kepada diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kita ini sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes ya, ada lagi nih. Ada perempuan yang digantung rambutnya. Yang bacain Arabnya ya. Udah isya belum sini? Belum. Berapa menit lagi? 19. Di sini jam 19.21. 9 menit lagi. 9 menit lagi. Ada orang, kata Nabi, saya melihat orang-orang ketika Isra Mi'raj itu. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Ada perempuan yang digantung rambutnya, kemudian dipecut tubuhnya, lalu rontok daging-dagingnya, menjerit maratan langit sampai suara mereka meninggi, meminta tolong kepada siapa, namun tidak ada yang dapat menolongnya. Siapa mereka? Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa perempuan-perempuan itu yang digantung rambutnya, kemudian dipecut tidak berhenti sampai habis seluruh dagingnya, ditumbuhkan lagi oleh Allah, dipecut lagi oleh Allah?" Mereka adalah orang-orang yang pamer tentang auratnya. Orang yang pamer aurat, ya Allah. Pokoknya baca zaman saya ini orang-orang isinya semakin pendek, semakin dipuji, semakin bangga. Padahal sudah dibikin undang-undang, apa namanya tuh, kayak sweet, jadi apa namanya? Catcalling ya, catcalling. Jadi kayak gitu aja bisa penjara sekarang ya. Tapi perempuan-perempuan yang tidak mau menjaga kehormatan, mereka membuka aurat-auratnya, memamerkan aurat-auratnya di akhir zaman nih, ya. Berani kayak ke pasar itu malah kayak mau ke kamar mandi bajunya.
Silakan. Ke pasar. Kayak mau ke WC. Tidak bisa membedakan mana di situ Madinah itu syahwah, di mana tempat orang-orang itu akan memandangnya dengan syahwah. Begitu dicolek oleh laki-laki, laki-lakinya dilaporkan ke polisi, dipenjara laki-lakinya. Nah, kecuali ini laki-lakinya menggoda perempuan yang udah berukut. Kau berukut ya? Menutup auratnya dengan rapat terus digoda, laporkan ke polisi, lapor ke polisi. Ini perempuannya yang sengaja memancing laki-laki untuk menggodanya. Lalu ketika digoda, dia melaporkan polisi ke polisi supaya ditindak hukum. Masya Allah. Ini di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat perempuan yang dipecut tidak henti-hentinya, ambrol dagingnya, tumbuh lagi. Mereka perempuan-perempuan yang tidak menjaga auratnya di hadapan yang bukan mahramnya. Semoga kita bisa menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, keturunan kita, dan masyarakat kita. Allahumma amin. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan, ya silahkan. Saya tidak lanjutkan karena sebentar lagi Isya, ya. Saya mau pamit. Ada Isra Mi'raj di acara 4 ya. Mohon maaf tadi Gimana? ya ini agak mungkin gempar rasa Indonesia, apa khususnya PWI LS gitu. Oh iya. Nah, yang jadi masalah itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan sekali kan, seumur hidup ya kan, yang kita ketahui. Nah ini golongan katanya mau saja Habib Pak Albi itu Isra Mi'rajnya sehari 70 kali. Fakir Kodam namanya. Nah ini bagaimana ini kita ini orang-orang khusus, kebanyakan orang sini orang NU yang mengimaninya nih, ini merusak akidah umat Islam NU atau umat Islam jamaah ini. Ini isu-isu yang rame 1 tahun ke belakang ya, selama 2 tahun berturut-turut di media sosial ramai masalah begitu. Coba ada cerita-cerita seperti itu. Ya hal-hal yang seperti itu tuh bisa dipercaya oleh pengikutnya, tapi kita sebagai orang Muslim dengan nalar, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, ketika kita ingin ittiba dengan seseorang, ingin ikut dengan ajaran seseorang, maka sejauh mana validitas ajarannya secara dalil. Mungkin ada orang bercerita saya masuk ke alam kubur, umpama dicontoh, kemudian saya tampalin aja ke malaikat mungkar nakir, umpama nih, saking kerennya cerita. Menurut bapak-bapak cerita seperti itu tuh kira-kira bisa diterima apa tidak? Nah, kembali lagi kepada kepercayaannya masing-masing. Karena apa? Karena begini, ada sebuah komunitas, ada sebuah kelompok, ada sebuah jamaah, apapun yang dikatakan gurunya iya walaupun tidak masuk akal. Banyak ya, maaf, saya tidak sebutkan kelompok-kelompoknya, tapi saya sebutkan clue-cluenya. Dulu tahun Pilpres, sampai ada seorang guru Toriko mengatakan dapat surat dari surga. Dan salah satu calon presidennya ini yang mendekati kepada dia ini adalah Imam Mahdi. Kayak ngomong itu piye? Itu tidak bisa kita cerdas sebagai bukan pengikutnya, tapi di mata pengikutnya itu harus iya, harus na'am, tidak boleh nolak. Bahkan ketika pengikutnya diperintahkan untuk pakai peci merah putih, semuanya tidak boleh bertanya, pakai saja peci merah putih dan kemana-mana harus bawa tongkat. Jadi mohon maaf, saya juga sebutkan orangnya, tidak sebutkan organisasinya, tidak sebutkan torikonya. Banyak yang seperti itu. Maka kata Imam Ghazali, ketika taqarrub ilallah fataqarrab bi'aqlika. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada sahabat Ali, ya Ali, taqarrublah kepada Allah bi'aqlika, dengan akal sehatmu. Jangan dengan khayalanmu, jangan dengan halusinasimu. Wah, banyak. Baru kemarin ya, baru Selasa kemarin saya ngaji tentang Ihya Ulumuddin itu tentang seperti itu. Jadi itu mah kembali ke pribadi masing-masing. Ya, kalau mau percaya dia Isra Mi'raj setiap berapa?
Sehari 70 kali. Sehari 70 kali bisa. Makanya seumur hidup. Ya karena mungkin memakai makna kiasan. Bisa jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kiai Hasyim Asy'ari, barang siapa yang menyerupai peribadatan Nabi Muhammad Isra Mi'raj maka hukumnya kafir. Kitabnya kitab Asyifa. Ya, itu kalau memang mengaku Isra Mi'rajnya sama dengan Rasulullah. Tapi kalau kiasan, karena hadis Nabi pun mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Itu makna kiasannya. Tapi nggak akan ada lagi orang yang mi'raj seperti Rasulullah dijemput malaikat Jibril, dijemput Buraq, kemudian melesat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau ini pakai sambil. Enggak pakai sambil. Mi'rajnya Bisa jadi lah katanya. Mungkin menurut kelompoknya benar. Tapi kalau kita mau dipikirkan secara akal sehat. Nalar tapi nalar akliyah agama, bukan hanya nalar filsafat ya, tapi akliyah dan nakliyah. Akliyah secara dalil, akliyah secara logis, dan nakliyah secara dalil agama. Yang seperti itu kita tidak bisa menyeberang ke sana. Ya, karena menurut pengikutnya itu akan benar. Ya, meskipun menurut kita tidak logis, tapi kan menurut pengikutnya benarnya sama seperti Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga. Kata pengikutnya makan benar. Ya, paham? Kan Nabi Muhammad ketika bercerita Isra Mi'raj kan gak ada yang lihat. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Bakar langsung mengiyakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj. Tapi ketika diceritakan kepada orang Mekah ketawa semuanya. Dan bahkan ketika Nabi disuruh angkat kakinya satu, Nabi nurut angkat kakinya satu. Kemudian orang Mekah mengatakan, angkat lagi satu wahai Muhammad. Jatuh Rasulullah dan mereka tertawa. Nah, kakinya diangkat satu, kemudian satunya lagi jatuh. Bagaimana dia bisa naik ke langit, dijadikan bahan Allah. Jadi menyampaikan hal seperti itu sebenarnya tidak bersembarangan. Itu kalau mau orang punya kehebatan kayak gitu, jangan disebar luaskan di media sosial, khusus tertutup bagi komunitasnya saja. Udah gitu. Bapak-bapak mau ikut mereka saya nih, saya cerita yang aneh-aneh. Udah nggak usah disebarkan di media sosial, karena tidak setiap orang yang melihat di media sosial itu akan percaya dengan apa yang dikatakannya. Jadi itu Pak Asep ya banyaklah hayalan-hayalan kayak gitu. Pokoknya mah narik rantai dari langit ya apa segala macam. Susu ya banyak dari kalangan kita juga akhirnya membuat tandingan ya. Itu sawah. Itu apa ya? Bagi kelompoknya, bagi pengikutnya itu akan dibenarkan. Tapi mungkin bagi orang yang tidak mengikutinya, ya kita tidak akan bisa menerima apa yang diceritakan kembali kepada pribadi dan komunitasnya masing-masing. Sama apa yang kita yakini pun tidak benar menurut mereka. Betul apa enggak? Nah, jadi udah saling biasa-biasa saja. Ibadah silakan. Kalau kita tidak percaya jangan. Ya, kalau percaya sumonggo, pegang sampai mati. Nanti takut minal mumtarin. Tidak berdebat masalah hal seperti itu. Al-haqqu mir rabbik, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah monggo pegang sampai meninggal dunia. Ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin sunnah monggo silakan pegang sampai mati, karena nanti di persidangan mana yang benar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Isra Mi'raj sehari 70 kali luar biasa kan. Pokoknya modelan kalau bisa nanti. Ya, model siapa tahu keangkat ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat barokah untuk kita semuanya. Inti dari the morality of historinya, moralitas dalam cerita tadi adalah mari kita jaga aurat perempuan, kemudian jaga rumah tangganya masing-masing, jangan sampai ada perbuatan berzina, dan jaga generasi kita dari akidah-akidah yang memutarbalikkan keyakinan menjadi luntur gara-gara berpikir yang aneh-aneh. Tapi mereka tidak bisa dipaksa, Pak. Justru harus dijawab. Itu saja yang aku sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin saya pamit,